tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada.
Engkau dahsyat Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Shana Tova, selamat tahun baru. Dan pagi hari ini merupakan, bisa dikatakan, hari pertama dalam minggu ini dalam tahun 2023. Nah, untuk itu, biasanya dalam titik-titik seperti ini, ditandai dengan berbagai macam hal. Awal tahun ditandai dengan adanya suatu, masing-masing berkumpul, berpesta mungkin, atau ada yang berkumpul untuk merencanakan sesuatu, ada juga yang saling menyapa, memberi salam satu dengan yang lain, dan sebagainya. Tapi mari pada saat ini kita tandai ini dengan mempelajari lebih dalam lagi firman Allah, seperti apa yang dicatat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Nah, di situ kita melihat ada suatu perintah di sana, yaitu untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, karena itulah memang yang merupakan kehendak Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita semua, di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, mari pada tahun 2023 ini, sebagaimana tema sesuai dengan visi yang Tuhan berikan kepada kita semua sebagai Year of Thanksgiving, yaitu tahun pengucapan syukur. Kita mengucap syukur karena memang
itu sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Dan itu yang diperintahkan. Nah, jadi kita harus paham dua hal ini. Kalau kita mempertanyakan kenapa kita harus mengucap syukur, bukankah ya mengucap syukur, kalau dalam bahasa aslinya digunakan kata Evcharisteo. Kata Evcharisteo itu dalam penggunaan sehari-hari, baik saat ini pun di Yunani, itu mereka sebutkan sebagai demikian, Evcharisto. Itu sesuatu yang lumrah dipakai sehari-hari untuk menyatakan terima kasih atau ucapan syukur. Di mana-mana saudara akan mendengar di Yunani tentunya ya, kata Evcharisto ini, yang berarti thank you, terima kasih. Nah, kata Evcharisto atau Evcharisteo ini, apa bedanya Evcharisteo dan Evcharisto ini? Sebetulnya ini sama. Tetapi karena Evcharisteo itu mengalami suatu kontraksi, jadi akhirnya disingkat diucapkan sebagai Evcharisto. Nah, jadi antara Evcharisto dan Evcharisteo ini tidak ada bedanya. Evcharisto diucapkan ketika seseorang memperoleh sesuatu, mendapatkan sesuatu, dan lazimnya akan mengatakan terima kasih. Sebagai respon positifnya. Andai kata tidak ada respon apa-apa, wah orang akan mengatakan orang ini tidak tahu berterima kasih. Atau lebih dalam lagi, orang ini tidak punya aturan, tidak punya etiket orang ini, ya. Nah, saya gunakan etiket karena kita harus mengerti bahwa etiket dan etika itu berbeda. Etiket adalah sesuatu yang lumrah, yang lazim sehari-hari seperti mengucapkan terima kasih, itu etiket. Etika, kalau kita berbicara mengenai etika, itu sesuatu yang jauh lebih luas, jauh lebih dalam, dan mempunyai dampak yang betul-betul luar biasa. Dan yang terpenting adalah hal etika ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai dosa. Jadi kalau kita berbicara mengenai etika Kristen, maka ini berbicara mengenai sesuatu yang berkaitan dengan tindakan yang berhubungan dengan dosa. Berbeda dengan etiket. Etiket itu hanya suatu kegiatan yang merupakan sopan santun dan sebagainya. Nah, kalau orang yang punya sopan santun, punya etiket, ketika menerima sesuatu atau diperlakukan sesuatu yang merupakan hal yang menolong dirinya, lazimnya dia akan mengatakan terima kasih. Nah, ini perlu kita pahami karena perintah Evcharisto di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini ternyata dalam sekali. Memang Evcharisteonya itu sesuatu yang lumrah digunakan untuk terima kasih atas sesuatu yang kita terima. Tetapi di belakang Evcharisteo tadi
dikatakan mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Dalam bahasa aslinya dikatakan en panti, Evcharisteo. Dalam segala sesuatu, segala hal, dalam semuanya ini. Nah, itu en panti. Jadi, kalau tadi kita ungkapkan dengan kebiasaan atau dalam suatu kebiasaan sehari, pengertian bahwa terima kasih adalah sesuatu yang lumrah sehari-hari, maka dalam ayat ini berbicara mengenai sesuatu yang lebih dalam. Dalam segala hal artinya. En panti. Jadi, Evcharisteo yang dimaksudkan di sini adalah suatu ucapan terima kasih memang dalam segala sesuatu. Baik yang sudah diterima ataupun yang belum diterima. Segala sesuatu. Nah, biasanya kita cuma dibatasi oleh kata terima kasih, thank you, Evcharisto, itu atas sesuatu yang diterima. Bahkan para presenter pun juga setelah memberikan informasi, pada umumnya diakhiri dengan kata thank you dalam berbagai bahasa. Kalau di Yunani, ya Evcharisto. Ya. Ini terjadi karena apa? Mereka beranggapan bahwa para pendengarnya itu sudah mau menerima informasi yang dia sampaikan. Maka dia ucapkan Evcharisto. Thank you. Terima kasih. Tetapi dalam Yesus, kita melihat bahwa ini sesuatu yang jauh lebih luas. Nah, nanti sepanjang tahun ini kita akan bicara semakin dalam mengenai apa Evcharisto ini, atau Evcharisteo ini, seperti yang diajarkan di dalam Alkitab. Ingat bahwa ini adalah perintah yang pertama. Dan yang kedua, ini adalah sesuatu yang merupakan kehendak Allah untuk dilakukan. Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita untuk mengucap syukur ini. Antara lain, kita bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Tuhan Yesus katakan, ajarkan demikian, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ini yang kemudian dikenal sebagai the Lord's Prayer, doa Bapa kami, ya. Sesuatu yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Nah, di dalam bahasa Yunaninya atau bahasa aslinya, itu dikatakan paterimon o entis urandis, aiestito to onomasu,
Eltheto ibasiliasu, yenithito tothelimasu, os en urano ke epiyis, dan seterusnya. Yang kita lihat di sini adalah apa yang Yesus ajarkan dalam kaitannya dengan mengucap syukur ini. Ternyata Evcharisteo, mengucap syukur ini, itu selalu berada di awal sebagai sesuatu ketika kita hendak berkomunikasi dengan Tuhan. Dikatakan, karena itu berdoalah demikian. Ini masalah doa. Orang akan memahami bahwa doa itu adalah sesuatu yang meminta. Tuhan, tolong sembuhkan saya. Tolong Tuhan, bebaskan saya. Tolong Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus bahkan di dalam doa yang nantinya akan berisi permintaan, antara lain kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-11 itu, ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Thos imin simeron, ton epiusion. Jadi berikan pada kami jatah makanan kami hari ini. Berikan kepada kita, thos imin simeron. Nah, ini suatu doa, permintaan, tapi diawali dengan suatu Evcharisteo, sesuatu yang mengagungkan Allah. Dikatakan tadi, Agiastito to onomasu, dikuduskanlah namamu. Hallowed be thy name. Namamu agung, kudus, mulia. Jadi dalam suatu doa, maka ungkapan Evcharisteo ini harus ditempatkan pada awal. Bukan cuma sekedar akhir. Biasanya orang akan, tolong ya, gini. Oke, terima kasih ya atas pertolongannya. Thank you in advance. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Dan sebagainya. Ini tidak. Bahkan sebelum minta pun, itu mengagungkan Tuhan. Nah, saudara sekalian, di sini kita lihat bagaimana Thanksgiving, Evcharisteo, ini sangat penting untuk kita pahami. Oleh karena itu sepanjang tahun ini, mari kita hidup di dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Dan tentunya waktu kita cukup terbatas, tetapi kalau kita terus mau memahami bahkan setiap pagi, setiap hari, setiap minggu, dan seterusnya sepanjang tahun ini, kita bersyukur karena Dia Allah yang berkuasa, Bapa kita. Sebagaimana yang diperkenalkan Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga, namamu agung, mulia, kudus, engkau besar, ajaib, dan sebagainya. Nah, puji nama Tuhan, bersyukur, itu langsung sesuatu yang merupakan respons kita kepada Tuhan. Itu sebabnya tadi dikatakan, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 tadi. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, biarlah tahun ini betul-betul merupakan Year of Thanksgiving. Kita belum berbicara banyak mengenai ini. Mungkin saudara akan tanya,
Dampaknya apa? Manfaatnya apa? Oh, luar biasa. Cuma itu aja. Saya ingin sampaikan luar biasa. Kalau tahun lalu kita berbicara mengenai God of Wonders, Allah yang ajaib. Dia layak untuk menerima ucapan syukur karena memang dia adalah God of Wonders. Allah yang ajaib dan tidak ada yang seperti dia. Dia satu-satunya, Yesus, the wonderful one, who are doing wonders. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan. Kau Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Terima kasih sepanjang hari ini, bahkan sepanjang tahun ini Tuhan. Kuasa pengucapan syukur akan betul-betul ada dalam kehidupan kami. Dan kami tahu God of Wonders itu tidak berhenti sampai tahun 2022 saja. Bahkan tahun ini, Sang God of Wonders tetap menyatakan keajaibannya. Tapi kami bersyukur karena Engkau ajaib dan mulia. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini, bahkan sepanjang tahun ini, kami semuanya sehat, diberkati berkelimpahan. Keberhasilan terjadi, mujizat-mujizat dinyatakan, kesembuhan terjadi. Terima kasih atas jantung yang baru, terima kasih atas ginjal yang baru, terima kasih atas organ-organ tubuh yang sembuh, sehat, baru. Terima kasih Tuhan. Kebesaran keagungan hanya bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.